Berbicara soal industri film di tanah air tidak bisa lepas dari jasa Djamaluddin Malik. Ia adalah seorang pedagang dari Minang yang menikmati bisnis seni khususnya film. Bagi pria yang wafat 8 Juni 1970 ini, perdagangan film memiliki peran penting dalam industri film. Menurutnya, tanpa perdagangan yang baik, maka usaha industri film akan menjadi usaha yang sia-sia. Bergaul dengan orang-orang panggung sudah dia lakukan sejak zaman Jepang. Atas jalan inilah menginspirasi dia untuk merintis perusahaan film terbesar di Indonesia sepanjang tahun 1950-an. Usaha kerasnya dalam membangun industri film dari bawah merupakan sebuah langkah besar yang ia lakukan. Pasalnya, tidak ada satu orang pun dari Indonesia yang berani melakukannya. Terlebih hal ini dilakukan di tengah kondisi Indonesia yang baru saja melewati periode revolusi. Pada saat itu, pengusaha film hanya dipegang oleh orang etnik Cina dan Belanda. Perjuangan awal dalam merintis usaha filmnya berawal dari atas panggung, yakni melalui Persari. Persari adalah perserikatan yang dibentuk untuk menaungi kelompok sandiwara. Serikat ini didirikan di Solo pada tahun 1947 oleh anak wayang dari grup sandiwara, Pancawarna, dan Bintang Timur. Kedua grup tersebut dibeli Jamal dari pengusaha show bisnis Tionghoa. Sepanjang revolusi, kedua grup sandiwara asuhan Jamal dikenal suka berkeliling ke pelosok daerah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pertunjukan sandiwara dianggap mengalami kemunduran pasca penyerahan kedaulatan. Khawatir akan masa depan pemain sandiwara asuhannya, pada tahun 1950, Jamal memutuskan untuk menampung kembali para anggota Pancawarna dan Bintang Timur di sebuah perumahan kebayoran baru yang dibangun khusus untuk mereka. Di tempat inilah mereka memproduksi film pertama Serikat Persari yang berjudul Sedap Malam. Menggunakan alat-alat sewaan yang tidak lengkap, film itu pun selesai pada akhir tahun 1950. 1 tahun kemudian, Serikat Persari dilikuidasi agar Jamal bisa berkonsentrasi membangun perusahaan film Persari. Seperti yang tercatat dalam memoarnya, Jamal semakin giat berdagang agar dapat mencukupi kebutuhan peralatan serta meningkatkan kelayakan studio Persari. Pada tahun 1952, Persari membangun kompleks studio di Taman Polonia, Jatinegara. Studio baru ini terdiri dari gedung-gedung produksi yang dilengkapi kolam berenang, lapangan tenis, restoran, dan rumah-rumah tinggal untuk para pemain, tenaga kreatif, teknisi, dan orang-orang penting perusahaan. Dalam waktu singkat, Persari menjelma menjadi studio film terbesar dan paling mewah di Indonesia. Konsepnya meniru studio film di Manila yang terinspirasi dari studio Metro Goldwyn Mayer atau MGM. Persari pun mendapatkan julukan Hollywood kecil. Malah ada pula yang menjulukinya Jakarta Wood.